dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Bunda Hikmah dalam video pembelajaran tematik. Nah, hari ini spesial kita akan mereview materi dari tema 8 dan tema 9. Anak-anakku, sebelum kita mulai, terlebih dahulu seperti biasa kita baca basmalah dulu ya. Baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran materi, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat, oke? Anak-anakku, bagaimana ice breakingnya? Seru kan? Nah, kalau sudah selesai ice breaking, kita akan lanjut materi. Nah, anak-anakku, sebelum Bunda masuk materi, silakan anak-anakku persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap alat tulisnya? Nah, kalau sudah semuanya siap, anak-anakku silakan lihat video berikut ini ya. Review materi tema 8. Masih ingatkah kamu jenis-jenis penokohan terdiri dari protagonis, antagonis, dan tritagonis? Berikut jenis-jenis cerita fiksi, antara lain cerita rakyat, novel, dan cerpen. Berikut contoh pertanyaan yang sering muncul pada soal cerita fiksi. Anak-anakku silakan baca ya contoh soalnya. Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman, antara lain suku, bahasa, budaya. Nah, dari keragaman ini kita harus senantiasa saling menghargai dan menghormati karena kita dapat menikmati manfaat dari keragaman tersebut. Nah, anak-anakku masih ingat kan apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Kalau masih ingat, berikut silakan anak-anakku lihat slide ini, definisi dari gaya dan gerak beserta pengaruh gaya dan contohnya. Nah, anak-anakku masih ingat juga kan tentang kegiatan ekonomi? Ya, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut mata pencaharian berdasarkan lingkungan tempat tinggal, antara lain daerah pantai, daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah perkotaan. Nah, anak-anakku masih ingat apa yang dimaksud dengan tempo? Ya, tempo adalah cepat lambat lagu yang dinyanyikan. Nah, lagu juga mempunyai arti nada loh. Berikut contoh pertanyaan yang sering keluar tentang keunikan gerak tari daerah. Anak-anakku silakan baca slide-nya ya. Anak-anakku masih ingat ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi? Ya, benar sekali, mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume, serta dapat dilihat dari sudut manapun, contohnya meja. Review materi tema 9. Sumber energi terbagi menjadi 2, ada energi terbarukan dan tak terbarukan. Berikut macam-macam energi terdiri dari energi panas, energi bumi, energi alternatif, dan energi listrik. Berikut contoh
silahkan lihat slide ya. Berikut pemanfaatan sumber energi beserta bentuk perubahan energinya ya. Anak-anakku silahkan lihat slide-nya. Apa sih itu lingkungan? Dan mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Serta apa saja sih fungsi lingkungan bagi manusia? Nah, anak-anakku mau tahu jawabannya silahkan lihat slide ini ya. Nah, berikut pengaruh kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografisnya, terdiri dari pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, anak-anakku silahkan perhatikan peta persebaran sumber daya alam yang ada pada slide ini ya. Anak-anakku, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Berikut contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hak dan kewajiban meliputi hak dan kewajiban terhadap sumber energi, terhadap lingkungan, dan warga negara. Anak-anakku silahkan lihat contohnya ya di slide ini. Nah, anak-anakku masih ingat apa yang dimaksud dengan nada, tempo, alat musik ritmis, dan alat musik melodis? Berikut Bunda sajikan dalam bentuk slide ya. Silakan anak-anakku perhatikan slide ini. Anak-anakku masih ingat apa yang dimaksud dengan wawancara, ide pokok, dan kalimat pendukung? Berikut Bunda tampilkan penjelasannya ya. Silakan perhatikan slide ini. Berikut tugas anak-anakku ya. Semangat mengerjakannya. Nah, anak-anakku, bagaimana video pembelajarannya? Semoga anak-anakku semuanya paham ya. Nah, kalau sudah paham, anak-anakku silahkan mengerjakan tugas tantangan dari Bunda ya. Kalau sudah mengerjakan, nanti minta tolong sama ayah atau Bunda di rumah untuk foto, kemudian mengirim ke elemin.sekolahteladan.sch.id. Bunda tunggu ya tugasnya anak-anakku. Nah, anak-anakku, sebelum Bunda akhiri pertemuan pada hari ini, Bunda mau memberikan sedikit informasi tambahan wawasan nih. Kira-kira Bunda akan mau bahas apa ya? Nah, Bunda sebelumnya mau tanya dulu nih, siapa di antara anak-anakku yang hobinya main game? Ada? Coba angkat tangannya, ayo jujur. Ayo Bunda. Ya, jadi sebenarnya ketika anak-anakku bermain game bahkan sampai kecanduan main game, ini sangat berbahaya atau berdampak bagi kesehatan. Mau tahu dampaknya atau akibatnya apa saja? Berikut penjelasan Bunda. Dampaknya ada dua. Yang pertama yaitu dampak secara fisiknya. Kemudian yang kedua dampak secara psikologis. Nah, Bunda akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu dampak secara fisik, meliputi yang pertama yaitu kesehatan mata. Jadi anak-anakku, ketika anak-anakku terlalu lama menatap layar komputer atau gadget anak-anakku, nah di sini mata akan mudah lelah. Jadi ketika sudah mulai lelah, ini bisa mengakibatkan minus akan bertambah atau bahkan saraf-saraf yang ada pada mata anak-anakku akan rusak. Yang kedua yaitu gangguan motorik. Jadi anak-anakku lama-kelamaan apabila seharian umpamanya anakku bermain gadget atau di depan HP bahkan di depan komputer, nah ini bisa menyebabkan gangguan motorik karena anak-anakku akan lama duduk di depan komputer, di depan HP-nya anak-anakku, sehingga membuat anak-anakku kurang bergerak, badannya kurang bergerak, sehingga ini bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan, terutama bisa menimbulkan obesitas. Yang ketiga yaitu nyeri sendi.
Jadi anak-anakku ketika bermain game, nah biasanya kan posisi badan anak-anakku ini duduk ya atau sambil tiduran. Nah, jadi menurut penelitian ini sangat tidak dianjurkan ketika kita duduk seharian full. Karena kenapa? Ini bisa menyebabkan otot kita kaku dan nyeri sendi. Yang keempat, yaitu bisa mengganggu konsentrasi anak-anakku. Jadi ternyata secara penelitian, anak-anak yang kecanduan main game ini bisa menyebabkan konsentrasi anak-anakku menurun. Hal ini diakibatkan karena terjadi perubahan struktur sel-sel dendrit pada otak, sehingga terkadang anak-anakku bisa mengakibatkan lupa atau bahkan tidak fokus saat menerima materi pembelajaran. Dampak yang kedua yaitu dampak secara psikologis. Jadi, dampak secara psikologis ini mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, terjadi masalah dalam komunikasi. Yang kedua, akan membuat anak-anak untuk sulit bersosialisasi. Dan yang ketiga, membuat anak-anak jauh lebih agresif pada saat bermain game. Jadi, anak-anak, demikianlah pembahasan apa sih akibat dari kecanduan main game. Jadi anak-anakku masih mau kecanduan main game nih? Enggak kan? Jadi mulai sekarang Bunda nggak larang untuk bermain game, tapi bisa dikontrol ya saat bermain. Oke? Jadi sebelum Bunda akhiri pembelajaran hari ini, Bunda berpesan jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajarnya di rumah, kemudian jangan lupa bantu ayah dan Bunda di rumah, dan paling penting sholat 5 waktunya ya, tepat waktu. Karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.